Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai agar supaya saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah masih di dalam ayat yang ke-61. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe agar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat 'alaihimul dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah. Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Masih di dalam ayat yang ke-61 ini ada bacaan ihbitu misron. Pada bacaan ini ada huruf to yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathatain atau yang berbaris tanwin fathah. Huruf ro yang berbaris fathatain ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathatain. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathatain atau berbaris tanwin fathah menghadapi huruf fa. Ini dinamakan ikhfa. Selanjutnya ada bacaan fa innalakum ma sa'altum. Pada bacaan ini ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf mim. Ini dinamakan idgham mutamatsilen. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf wawu. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar syafawi bila disambungkan membacanya. Dan selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan wakof aula, artinya lebih utama bila dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada bacaan waduribat alaihimuz dhillah. Pada bacaan ini ada huruf ro
yang berbaris kasroh. Huruf ro yang berbaris kasroh ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena huruf ro ini berbaris kasroh. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini hanya dinamakan layin saja. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf za atau huruf dal yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Dan selanjutnya ada bacaan wal maskanatu waba'u bighadabim minallah. Pada bacaan ini ada huruf alif, ada huruf lam sukun menghadapi huruf mim. Ini dinamakan alif lam komariah. Dan selanjutnya ada huruf ba yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf hamzah masih di dalam satu kalimat dan ditandai dengan alis yang tebal. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad wajib muttasil yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan selanjutnya ada huruf hamzah yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ba yang berbaris kasroh tahir atau baris tanwin kasroh menghadapi huruf mim. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Dan kalimat Allah ini harus dibaca panjang, karena huruf lam pada kalimat Allah ini berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf ha yang berbaris kasroh dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lis sukun yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan selanjutnya ada tanda wakof. Tanda wakof ini dinamakan wakof aula. Artinya lebih utama bila dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada bacaan dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi. Pada bacaan ini ada huruf za atau huruf zal yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf nun yang bertasdid. Huruf nun yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf kaf. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya masih pada huruf kaf yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini pun dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma. Huruf ro yang berbaris doma ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris doma. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris doma
menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad badal, harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ya yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada kalimat Allah. Kalimat Allah ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena kalimat Allah ini didahului oleh huruf yang berbaris kasroh. Cara membacanya tidak boleh dibaca biayatillahi, tapi harus dibaca biayatillahi. Dan kalimat Allah ini pun harus dibaca panjang, karena huruf lam pada kalimat Allah ini berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i, maka harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada bacaan wa yaqtulunan nabiyina bighairil haqq. Pada bacaan ini ada huruf qaf sukun. Huruf qaf sukun ini harus dibaca qalqalah, yaitu qalqalah sugro. Artinya qalqalah kecil, karena disukunkannya huruf qaf ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf nun yang bertasdid. Ini dinamakan alif lam samsiah. Dan selanjutnya ada huruf ya yang berbaris kasroh berdiri dan bertasdid. Ini dinamakan mad tamkin yang harus dibaca panjang, 2 harakat. Mad tamkin ialah 2 huruf ya dalam satu kalimat. Maka jika kalimat an-nabiyyina ini didohirkan seperti kalimat an-nabiyyina yang ada di dalam kotak yang berwarna merah. Huruf ya yang pertama berbaris kasroh dan bertasdid. Huruf ya yang kedua ialah ya sukun. Dan selanjutnya ada huruf kin yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini hanya dinamakan layin saja. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris kasroh. Huruf ro yang berbaris kasroh ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena huruf ro ini berbaris kasroh. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam sukun menghadapi huruf ha. Ini dinamakan alif lam komariah. Dan selanjutnya ada bacaan al-haqqi. Bacaan al-haqqi ini dihentikan membacanya, maka huruf qaf pada bacaan al-haqqi ini menjadi qalqalah kubro. Dan selanjutnya ada tanda waqaf. Tanda waqaf ini dinamakan waqaf aula, artinya lebih utama bila dihentikan membacanya. Dan selanjutnya ada bacaan dzalika bima asaw wa kanu ya'taduna. Pada bacaan ini ada huruf za atau huruf zal yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang, 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf shod yang berbaris fathah menghadapi huruf wawu sukun. Ini hanya dinamakan layin saja. Dan selanjutnya masih pada huruf wawu sukun menghadapi huruf wawu. Ini dinamakan idgham mutamatsilain. Dan selanjutnya ada huruf kaf yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati.
Ini dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini pun dinamakan mad tabi'i, harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf dal yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lis sukun yang harus dibaca panjang. Panjang bacaannya 6 harakat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan kembali pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.